Terinspirasi dari kucingnya, seorang musisi yang tak pernah sukses bikin lagu dan viral. Disiulin sama peternak sapi yang bikin susunya banyak, dijual online, laku keras, diminum sama gamer yang menang kompetisi, dia bikin dance, viral. Seorang tukang pecel juga nariin, dia diajak main film. Dan filmnya laku keras. Gimana rasanya? Buka semua peluang. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selamat datang di acara virtual launching Politeknik Tempo Jakarta. Perkenalkan, saya Veronica Ita. Dan saya, Dewiani Ambril, kami berdua akan memandu jalannya acara virtual launching Politeknik Tempo Jakarta pada hari ini, Sabtu 31 Juli 2021. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Arif Zulkifli selaku Direktur Utama Tempo Intimedia. Bapak Heri Hernawan selaku Ketua Dewan Pengurus dan pengurus Yayasan Rumah Edukasi Tempo. Bapak dan Ibu Dewan Pembina Yayasan Rumah Edukasi Tempo. Bapak Salvi Adri selaku Direktur Politeknik Tempo beserta jajarannya. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam acara launching virtual Politeknik Tempo Jakarta. Terima kasih kepada Telkomsel, Bank BNI, Davam Hotel Management, Art Hotel Group, Jambuluk Hotel and Resorts, dan Wardah Kosmetik atas dukungan dalam acara ini. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta diminta bersikap sempurna dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan laporan Direktur Politeknik Tempo Jakarta, Bapak Salvi Adri.
Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Wikan Sakarinto, Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bapak Arif Zulkifli, Direktur Utama Tempo Intimedia. Bapak Heri Hernawan, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Edukasi Tempo. Bapak dan Ibu Dewan Pembina Yayasan Rumah Edukasi Tempo, Sivitas Akademika Politeknik Tempo, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam acara virtual launching Politeknik Tempo Jakarta di hari ini, Sabtu 31 Juli 2021. Para hadirin yang saya hormati, 9 April 2021, Politeknik Tempo Jakarta mendapatkan izin pendirian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pendirian Politeknik Tempo Jakarta ini didasari oleh keinginan untuk ikut serta mengatasi kesenjangan yang terus terjadi antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Jumlah lulusan perguruan tinggi melimpah, kesempatan kerja sebetulnya juga cukup banyak. Sayangnya, tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi masih sangat besar. Rendahnya keterampilan dan kemampuan teknis seringkali menjadi ganjalan dunia kerja untuk merekrut lulusan perguruan tinggi. Karena itulah, kami melalui Yayasan Rumah Edukasi Tempo memilih bentuk politeknik, bukan universitas atau institut. Sistem pembelajaran politeknik yang 60% praktik terbukti andal untuk melahirkan lulusan yang memiliki keahlian teknis di samping pengetahuan teoritis. Para hadirin yang saya hormati, 3 program studi Diploma 4 atau Sarjana Terapan yang kami pilih berkaitan erat dengan bisnis media yang kami miliki, karena kami memiliki pengalaman dan kompetensinya. Yang pertama, program studi Desain Media, program studi Produksi Media, dan program studi Manajemen Pemasaran Internasional. Para hadirin yang saya hormati, Politeknik Tempo berlokasi di Gedung Tempo, di Jalan Palmerah Barat nomor 8, Jakarta Selatan. Lokasi ini cukup strategis, karena dapat dijangkau dari seluruh wilayah di Jabodetabek dengan menggunakan sarana transportasi publik. Selain itu yang lebih penting, Politeknik Tempo dengan seluruh fasilitas yang dimilikinya, mulai dari ruang kuliah, laboratorium, studio, dan perpustakaan, menyatu dengan pusat atau jantung produksi Tempo Intimedia. Sewaktu-waktu, para mahasiswa kami dapat melihat, terlibat, dan berinteraksi langsung dengan seluruh awak Tempo tentunya dengan berbagai anak usahanya, mulai dari core bisnis di industri media, termasuk di dalamnya percetakan, serta anak-anak usaha lainnya dengan mengedepankan proses inovasi dan kreativitas. Politeknik Tempo hadir memberikan solusi bagi kaum muda yang berpikir jauh ke depan karena memiliki keunggulan, kurikulum berbasis kompetensi, pengajar dari kalangan profesional, fasilitas smart kampus dengan digitalisasi sistem belajar, kampus terintegrasi dengan industri media dan komunitas startup, sistem kuliah kami blended learning, perkuliahan 60% praktik dan 40% teori, lulusan kami siap kerja berbagai keahlian yang mumpuni, dan Bapak Ibu sekalian, perjalanan Politeknik Tempo ini masih panjang. Mohon dukungan dari seluruh pihak terkait agar Politeknik Tempo dapat menjalankan visi dan misi yang telah kami rencanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara virtual launching Politeknik Tempo hari ini, dan kami mohon kesediaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berkenan untuk meresmikannya. Politeknik Tempo, kreatif, mandiri, dan siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Rumah Edukasi Tempo, Bapak Heri Hernawan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Wikan Sakarinto, Direktur Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Ibu Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Rumah Edukasi Tempo, Direktur dan segenap Sivitas Akademika Politeknik Tempo, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dalam acara peresmian pembukaan Politeknik Tempo. Hadirin yang kami muliakan, puji syukur, alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Politeknik Tempo akan segera diresmikan beroperasi untuk tahun ajaran 2021-2022. Politeknik Tempo didirikan oleh Yayasan Rumah Edukasi Tempo
didasari dengan semangat untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan visi, misi Grup Tempo serta seluruh pendiri yayasan lainnya, yaitu selalu ingin berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, mandiri, dan siap kerja. Sumber daya manusia dengan keahlian tinggi tentu sangat dibutuhkan di era digital saat ini dan di masa mendatang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berubah begitu cepat, telah mengubah banyak hal pada hampir semua sendi kehidupan. Oleh karena itu, dengan sarana dan prasarana yang kami miliki, serta para dosen yang memiliki pengalaman sebagai praktisi dan pengajar, diharapkan Politeknik Tempo bisa menjadi salah satu pilihan untuk melaksanakan ikhtiar tersebut, sekaligus menjadi salah satu opsi terbaik untuk mengantarkan peserta didik memasuki dunia kerja sesuai prinsip link and match dan merdeka belajar. Link and match seperti yang sering disampaikan oleh Pak Wikan, Dirjen Vokasi, hanya bisa dicapai melalui kolaborasi dan sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Apalagi di era persaingan pasar terbuka, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang harus mampu berkompetisi tak hanya di pasar Asia, tapi juga di pasar dunia. Kami yakin pendidikan vokasi menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, pandemi COVID-19, terutama beberapa bulan belakangan ini, mewabah sangat dahsyat. Dan masa sosialisasi Politeknik Tempo kepada masyarakat sangat pendek. Maka jumlah mahasiswa yang kami rekrut saat ini masih terbatas. Semoga untuk tahun ajaran berikut, dengan pengalaman dan waktu yang cukup, kami dapat menerima calon mahasiswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhir kata, kami selaku Ketua Yayasan Rumah Edukasi Tempo mengharapkan masukan berupa dukungan moral, material, maupun saran dari seluruh stakeholder sehingga cita-cita kita untuk memajukan generasi muda yang kreatif, mandiri, siap kerja, serta memiliki etika, attitude, dan moral yang baik bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Heri. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Arief Zulkifli selaku Direktur Utama Tempo Intimedia. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita untuk membangun sekolah Tempo muncul lama sekali, yaitu saat dimana Tempo tumbuh, besar dan berkembang, dan muncul kesadaran untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu yang kami miliki dan nilai-nilai yang kami pahami kepada masyarakat yang lebih luas. Baru pada 2020 lalulah rencana itu dikembangkan dan diwujudkan dalam sekolah vokasi Tempo. Lewat sekolah vokasi Tempo, kami manajemen Tempo berharap semakin banyak dan semakin luas pengetahuan dapat disebarkan kepada masyarakat. Sekolah vokasi dipilih karena dengan sekolah ini lebih banyak orang akan terlibat dan ilmu yang diterima dapat diterapkan di dunia kerja secara langsung. Mewakili manajemen Tempo, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim, serta seluruh jajaran kementerian yang telah membantu terlaksananya sekolah ini. Selamat atas peluncuran sekolah vokasi Tempo, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam. Terima kasih Pak Arief. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto selaku Dirjen Vokasi Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mas Mendikbudristek, Mas Nadiem Anwar Makarim, para pengurus Yayasan Rumah Edukasi Tempo, yang kita hormati pula Bapak Selvi Andri, selaku Direktur Politeknik Tempo Jakarta, beserta segenap pimpinan, dosen, dan pengelola Politeknik Tempo, serta seluruh hadirin tamu undangan yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan nikmat sehat dan kebahagiaan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang sangat membahagiakan dan sangat menginspirasi ini, yaitu peluncuran secara daring Politeknik Tempo Jakarta. Dan tentunya kita doakan untuk kesehatan kita semua di dalam pandemi ini, sehingga kita akan terus survive dan akan terus berkembang, menghebatkan bangsa kita. Kami aturkan selamat dan apresiasi kepada Yayasan Rumah Edukasi Tempo yang telah berhasil melahirkan Politeknik Tempo Jakarta. Ini adalah bentuk komitmen kuat Tempo untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia dalam bentuk menghadirkan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas, khususnya di bidang media. Sebagaimana kita ketahui, Ibu dan Bapak semua, bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka merancang dan terus menyempurnakan sistem pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, sehingga dapat lebih adaptif dengan perkembangan dan perubahan yang begitu cepat terjadi di dunia industri, dunia kerja, dan dunia wirausaha, dengan berbasis link and match antara vokasi dengan dunia usaha, industri, dan kewirausahaan. Dan pada hari ini, hadirnya Politeknik Tempo Jakarta yang diinisiasi oleh Tempo Media Group sebagai media besar dan senior, membuktikan bahwa dunia usaha dan industri bersedia dan terus untuk ikut bergotong royong, bahu-membahu membangun pendidikan, khususnya pendidikan vokasi di Indonesia, demi terciptanya SDM yang unggul dan kompeten. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pribadi maupun institusi juga mengapresiasi dengan hadirnya Politeknik Tempo, diawali dengan berdirinya 3 program studi sarjana terapan atau diploma 4, yaitu Desain Media, Produksi Media, dan Manajemen Pemasaran Internasional. Keempat prodi sarjana terapan ini hadir untuk menginisiasi mulai Politeknik Tempo untuk bergotong royong hadir mendidik bangsa ini. Harapan kami, Ibu dan Bapak semua, semoga program studi yang lahir di bawah Politeknik Tempo Jakarta ini akan terus berkembang dan semakin kuat mengimplementasikan link and match 8+I. Link and match yang betul-betul komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan, agar nantinya semakin membuahkan hasil nyata bagi pendidikan vokasi Indonesia, melahirkan SDM yang sangat ahli, profesional, dan kompeten di bidangnya, khususnya di bidang media yang lahir dari Politeknik Tempo Jakarta ini. Dan tentunya akan berkontribusi nyata di dalam meningkatkan kemajuan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terakhir, sekali lagi dengan mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurkannya Politeknik Tempo Jakarta, kami berharap ini akan menjadi satu pangkal yang hebat atau titik tolak awal mula yang hebat. Kita akan melihat terciptanya SDM-SDM media yang akan menjadi pemimpin Indonesia masa depan dan pemimpin dunia di masa depan. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat berkiprah, selamat bekerja, selamat berkarya dengan cinta dan passion, dan selamat semakin bersinergi dan kolaborasi untuk kemajuan pendidikan Indonesia berbasis kemajuan pendidikan vokasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wikan. Selanjutnya sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, sekaligus meresmikan pembukaan Politeknik Tempo Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Politeknik Tempo Jakarta, Bapak Syalfi Andri, Sivitas Akademika Politeknik Tempo Jakarta, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita melihat perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi dan merasakan sendiri dampaknya. Di satu sisi, digitalisasi membuka kesempatan yang jauh lebih besar untuk berinovasi. Di sisi lain, digitalisasi menuntut kita untuk beradaptasi dan berubah dengan cepat. Sebagai masyarakat digital, kita dihadapkan pada dua pilihan. Menjadikan digitalisasi sebagai tantangan atau sebagai kesempatan. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami berupaya menjadikan segala tantangan itu menjadi kesempatan. Sebagaimana digitalisasi meleburkan batas-batas dan meningkatkan konektivitas, kami berusaha menghilangkan tembok yang selama ini memisahkan dunia akademis dan dunia usaha dan industri. Perusahaan dan organisasi kelas dunia, sekolah-sekolah, bahkan desa akan bisa menjadi mini university bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya. Harapan kami dengan program yang kami tawarkan adalah pendidikan tinggi Indonesia akan lebih relevan dengan dunia nyata, di mana arus perubahannya sangat dinamis dan terus berkembang. Di samping itu, lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih peka dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Media telah ikut berevolusi seiring dengan berkembangnya teknologi. Penemuan mesin cetak di masa lampau menandai tumbuhnya kesadaran akan pentingnya adaptasi desain media, produksi media secara massal melalui media cetak, dan berubahnya strategi pemasaran media pada saat itu. Selanjutnya, penemuan komputer dan digitalisasi menjadi lompatan berikutnya dalam perkembangan ekosistem media. Kita sekarang tidak hanya perlu menjawab kebutuhan saat ini, tapi mempersiapkan diri dengan babak lompatan selanjutnya di masa depan. Oleh karena itu, saya berharap Politeknik Tempo Jakarta dapat membekali para mahasiswa dengan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan yang memicu inovasi di masa kini dan masa mendatang. Selain itu, saya berharap Politeknik Tempo Jakarta sejak diresmikan hari ini akan terus menjadikan semangat dan cita-cita merdeka belajar sebagai dasar pengembangan pengajaran dan pendidikan. Alumni dari perguruan tinggi ini harus menjadi agen-agen transformasi yang adaptif dan kreatif dengan perubahan zaman. Segenap sivitas akademika Politeknik Tempo Jakarta yang saya banggakan. Dalam perjalanan ke depan kita akan hidup dengan perubahan di sekitar kita. Dengan semangat gotong royong, mari jadikan setiap babak perubahan sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, memajukan pendidikan, dan membangun Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat untuk peresmian Politeknik Tempo Jakarta. Mari bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat datang di Politeknik Tempo, kampus perguruan tinggi vokasi berbasis digital, siap menjadi lahan aktivitas intelektual bermutu tinggi, tempat menyemai ide dan gagasan baru untuk menjawab tantangan di era 4.0. Politeknik Tempo hadir memenuhi panggilan luhur yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berupaya menciptakan ruang bagi putra-putri Indonesia dari segala lapisan untuk belajar dan menempa diri. Visi Politeknik Tempo adalah menjadi pusat pendidikan terapan terbaik yang menghasilkan lulusan unggul, kreatif, serta berorientasi pada profesionalisme dan kemandirian usaha. Untuk itu, Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum berbasis kompetensi yang tepat untuk menjawab tantangan industri media dan bisnis komunikasi yang bergerak dinamis. Para pengajar berasal dari kalangan praktisi, syarat dengan pengalaman di dunia industri, sehingga mampu mendekatkan materi pendidikan dengan kebutuhan dunia profesional. Fasilitas belajar yang lengkap ditunjang sistem Smart Campus dengan metode pembelajaran serba digital, menjadikan proses perkuliahan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kampus terintegrasi dengan industri media dan komunitas startup sehingga mahasiswa langsung berinteraksi dengan dunia kerja dan dunia usaha sejak dini. Inilah
3 program studi unggulan Politeknik Tempo, Desain Media, Produksi Media, Manajemen Pemasaran Internasional. Sistem belajar blended learning dan kampus merdeka dengan materi perkuliahan 60% praktek menjadikan lulusan Politeknik Tempo sebagai sarjana terapan siap kerja dengan bekal keahlian mumpuni. Selain itu, mahasiswa didorong menggali ide-ide baru, menciptakan peluang bisnis untuk mengasah kemampuan entrepreneurship agar tercipta para pelaku startup baru di masa depan. Sebagai penyelenggara pendidikan, Tempo Media Group berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Politeknik Tempo hadir memberikan solusi bagi kaum muda yang berpikir jauh ke depan, kreatif, mandiri, dan siap kerja. Mari raih masa depan gemilang menjadi profesional di era digital bersama Politeknik Tempo. Selamat atas pembukaan Politeknik Tempo. Semoga Politeknik Tempo bisa mencetak lulusan-lulusan terbaik yang berguna bagi Indonesia. Berikut persembahan himne Politeknik Tempo versi Indo Musigram. Mahasiswa Politeknik Tempo siap menyambut masa depan cerah. Kami berjanji setia pada nurani, memajukan negeri, mengharumkan nama Pertiwi, berkarya dengan fikir
Selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Dalam upaya menekan jumlah pengangguran, diperlukan kualitas lulusan yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja pada era industri seperti saat ini. Dan untuk tujuan itulah maka dengan bangga Politeknik Tempo Jakarta hadir di tengah kita semuanya. Tempo memiliki pengalaman yang cukup matang pada industri media selama 50 tahun. Hal ini menjadikan Politeknik Tempo Jakarta dapat memberikan best practice bagi para mahasiswa secara teori maupun prakteknya, dan diharapkan dapat mencetak lulusan yang unggul, yang mampu bersaing secara nasional maupun secara global. Saya, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sukses untuk Politeknik Tempo Jakarta dan salam sehat selalu. Selamat atas peluncuran Politeknik Tempo Jakarta. Terima kasih untuk Yayasan Rumah Edukasi Tempo yang sudah ambil peran untuk ikut melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan oleh ekosistem pendidikan. Saya yakin Politeknik Tempo akan menjadi contoh praktek baik dengan berbagai inovasi dari sudut pedagogi, menjadi contoh kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri, dan yang terpenting memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, menumbuhkan kompetensi masa depan yang dibutuhkan oleh pemuda-pemuda di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Korina Leila Karnalis, Direktur Bisnis Consumer BNI, mengucapkan selamat atas peresmian Politeknik Tempo Jakarta. Semoga dengan kehadiran Politeknik Tempo dapat memberikan solusi bagi kaum muda yang berpikir jauh ke depan, kreatif, mandiri, dan siap kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Reza Rahadian, ingin mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Semoga bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang mumpuni. Sekali lagi selamat untuk Politeknik Tempo Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Saya berharap Politeknik Tempo Jakarta akan menjadi salah satu institusi yang memajukan pendidikan nasional yang tuntas dan berkualitas, serta membangun sistem pengajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga akan menghasilkan lulusan yang adaptif, unggul, dan tentunya kolaboratif dan berdaya saing. Sukses selalu untuk Politeknik Tempo. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat atas pembukaan Politeknik Tempo Jakarta. Tentu saya harapkan lebih banyak lagi orang mendapatkan kesempatan untuk belajar di sana, dan tentu memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara, khususnya tentu di bidang media ini. Sekali lagi selamat, Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin. Selamat atas peresmian Politeknik Tempo Jakarta oleh Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Semoga Politeknik Tempo Jakarta akan menjadi salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia. Politeknik Tempo memiliki 3 program studi, yaitu Desain Media, Produksi Media, Manajemen Pemasaran Internasional, dengan gelar Sarjana Terapan. Untuk lebih detailnya, bisa kunjungi website Politeknik Tempo di politekniktempo.ac.id. Saat ini, jalur penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, baik dari jalur beasiswa, jalur prestasi akademik, jalur UTBK, maupun jalur mandiri. Dan juga ada kelas karyawan.
Nah, ini ada pengumuman buat penonton. Ikutan lomba screenshot acara launching hari ini, beri komentar dan upload di Instagram, serta tag ke Instagram Politeknik Tempo. 5 pemenang akan mendapatkan bingkisan dari Wardah Kosmetik, voucher hotel dari Dava Management, Art Hotel Group, dan Jambuluk Hotel and Resorts. Jangan lupa isi link di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita akan bertemu dengan Mas Beni Maulana, salah satu dosen desain media yang akan membuat ilustrasi dari kegiatan launching Politeknik Tempo hari ini. Halo, selamat siang Mas Beni, apa kabar? Halo, selamat siang Mbak. Kabar baik. Sehat terus ya Mas ya? Sehat. Oke, nah kita pengen tahu buat apa sih ilustrasi di siang hari ini? Apa jangan-jangan mau ngelukis kita berdua nih, aku sama Bu Dewi nih? Ya, jadi untuk Mbak Ita sama Bu Dewi harus masuk waiting list dulu ya, karena hari ini saya akan menggambar sesuatu yang berbeda khusus untuk event hari ini. Jadi hari ini saya akan menggambarkan Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Bapak-bapak pendiri Politeknik Tempo. Oke, Mas Beni bisa cerita sedikit dari gambar ilustrasi yang akan dibuat nanti, kira-kira itu menggunakan peralatan seperti apa juga? Ya, jadi hari ini saya mau bikin gambarnya secara digital. Alatnya sederhana ya, cuman pakai iPad dan Apple Pencil, dan konsepnya kira-kira mengambil inspirasi dari poster film superhero gitu. Jadi saya akan menggambarkan tokoh-tokoh tersebut dalam pose yang heroik dan beraksi seperti superhero. Nah, nanti bisa diikutin lah proses pembuatannya. Nah, hasil akhirnya kita lihat di akhir acara seperti apa jadinya. Di era industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kreatif di bidang media digital sangat tinggi. Para desainer andal menjadi rebutan perusahaan yang mengandalkan komunikasi multimedia sebagai ujung tombak pemasaran bisnisnya. Program studi desain media Politeknik Tempo bertujuan menghasilkan para desainer yang memiliki pengetahuan dalam bidang desain visual, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan masalah komunikasi di era digital. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media, menyiapkan kurikulum yang tepat untuk menjawab kebutuhan industri desain dan multimedia yang dinamis. Mahasiswa akan diasah kemampuannya untuk menggali ide dan mengolah pesan secara terstruktur, kemudian mewujudkannya dalam bentuk rancangan desain visual yang kreatif. Ciri khas program studi desain media di Politeknik Tempo adalah memadukan pengetahuan teori dan keahlian praktis berbasis komputer grafis dan teknologi digital untuk menjawab tuntutan bisnis di era 4.0. Selain itu, sistem pendidikan di Politeknik Tempo juga membekali mahasiswa dengan kemampuan entrepreneurship agar tercipta para pelaku startup baru yang mandiri di masa depan. Para pengajar berasal dari kalangan praktis desain dan multimedia, syarat dengan pengalaman di dunia industri sehingga mampu mendekatkan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia profesional. Sarjana terapan desain dari program studi desain media disiapkan untuk berkarir sebagai desainer grafis, desainer web, desainer multimedia, ilustrator, fotografer, videomaker, atau siap usaha mandiri dengan menjadi creative entrepreneur. Mari raih masa depan gemilang menjadi profesional kreatif di era digital dengan belajar di program studi desain media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia berubah sangat cepat. Teknologi digital telah mendisrupsi bisnis, industri, dan pasar kerja. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara perguruan tinggi dalam melahirkan sarjana yang memiliki skill dan kompetensi.
Sarjana yang tak hanya mampu menjawab kebutuhan pasar kerja mutakhir, namun juga menciptakan pasar kerja. Politeknik Tempo Jakarta lahir dengan semangat itu. Semangat melahirkan sarjana terampil dan siap memenangkan kompetensi pasar kerja. Saya Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Semoga mampu memberikan solusi bagi kaum muda yang berpikir jauh ke depan, kreatif, mandiri, dan siap kerja. Dan saya percaya dengan kredibilitas dan sejarah panjang Tempo, Politeknik Tempo Jakarta mampu berkembang pesat dan menjadi kampus vokasi yang melahirkan sarjana yang kompeten dan kompetitif. Sarjana yang tak hanya mengisi pasar kerja, namun menciptakan lapangan kerja baru. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan selamat atas peresmian Politeknik Tempo Jakarta. Hadirnya Politeknik Tempo ini merupakan bukti kejelian dari Yayasan Rumah Edukasi Tempo dalam membaca perubahan zaman, sekaligus bentuk kepedulian untuk sama-sama menyiapkan generasi yang akan menjadi pemenang di masa depan, di mana dunia bisnis saat ini sudah sangat terdisrupsi oleh kemajuan teknologi digital, dan pada saat yang sama pasar atau konsumen makin didominasi oleh kecenderungan generasi milenial dan generasi Z yang mereka semua sudah sangat akrab dengan dunia digital. Informasi, hiburan, games, keuangan, atau sebut apa saja, semuanya sudah bisa serba digital, semuanya bisa diunduh dengan amat mudah dari KW kita. Karena itu kami sangat mengapresiasi Politeknik Tempo dengan 3 program studinya, desain media, produksi media, dan manajemen pemasaran internasional. Mudah-mudahan ini menjadi yang terdepan dalam membaca, mengantisipasi, dan menggarap perubahan. Sekali lagi, selamat atas peresmian Politeknik Tempo. Insya Allah, Politeknik Tempo menjadi wadah bertumbuh kembangnya anak muda yang kreatif, yang berpikir jauh ke depan, mengantisipasi semua perubahan, mandiri, dan siap untuk berkarya demi kemajuan. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kampus merdeka. Hadirin yang kami hormati, sebagai negara yang berdemokrasi, Indonesia telah menjamin masyarakatnya untuk bebas dalam berekspresi dan berkomunikasi, yang tentunya dengan tanggung jawab. Salah satu indikator dari keberlangsungan demokrasi itu sendiri adalah dengan adanya keberadaan media, di mana media berperan sebagai pilar dalam mengawasi dan menjadi agen publik dalam memperoleh akses informasi. Media juga berperan layaknya sebuah muara air di tengah masyarakat saat ini. Melalui media, sejumlah gagasan, ide, opini, cara pandang saling bertukar untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Terlebih dalam peradaban masyarakat yang modern, media sudah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial. Perkembangan dan konvergensi media yang berkembang begitu pesat saat ini melahirkan istilah globalisasi, di mana hal dalam ruang lingkup lokal menjadi global. Begitupun sebaliknya. Belum lagi muncul teknologi informasi digital yang sudah menjadi basis di segala bidang. Hadirin yang kami muliakan, sudah 1 tahun lebih pandemi melanda dunia. Hal ini juga berdampak pada industri media. Misalnya penyebaran hoaks yang harus sama-sama kita perangi layaknya memerangi wabah itu sendiri. Ini adalah tantangan yang perlu kita hadapi dengan bahu-membahu di berbagai lapisan kalangan. Namun ada secercah harapan di sini. Pandemi membawa peluang bagi dunia pendidikan yang telah bertransformasi secara digital.
Hadirnya institusi pendidikan yang modern, penghasil sumber daya manusia unggul yang mengedepankan budaya digital, dapat menghasilkan generasi muda yang berorientasi kepada masa depan, kreatif, mandiri, dan siap kerja sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Lembaga pendidikan vokasi menjadi alternatif yang tepat untuk menjawab kebutuhan tersebut sesuai prinsip link and match. Politeknik Tempo yang resmi mendapatkan SK Mendikbudristek pada 9 April 2021 merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini resmi diluncurkan dengan pilihan program studi diploma 4 yang kekinian dan siap untuk menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas, yakni di bidang desain media, produksi media, dan manajemen pemasaran internasional. Atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mengucapkan selamat atas grand launching Politeknik Tempo. Semoga sukses, dapat menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang terserap industri dan dapat berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk kepentingan masyarakat luas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Dengan nama besar Tempo, fasilitas yang terlengkap, dosen-dosen yang mumpuni, kami yakin sepenuhnya Politeknik Tempo Jakarta akan menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat dan terpercaya. Selamat sekali lagi, sukses selalu. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taufik Pasiak, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengucapkan selamat atas diresmikannya Politeknik Tempo. Perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran sungguh luar biasa, sehingga para ahli pendidikan kedokteran menyatakan bahwa ada 3 hal yang sangat penting terkait dengan literasi untuk seorang calon dokter. Literasi data, literasi sains, dan literasi manusia. Seorang dokter yang akan diproduksi pada tahun-tahun ke depan itu harus memiliki kesadaran bukan hanya ilmu kedokteran, tapi kesadaran akan kemanusiaan. Nah, saya pikir dengan berdirinya Politeknik Tempo ini akan membuka suatu ruang kerjasama yang besar bagi Fakultas Kedokteran, terutama FKUPN, untuk menjadi partner dalam membangun suatu kerangka pikir, suatu mindset para anak didik kami, para calon dokter, sehingga menjadi dokter yang betul-betul diharapkan, yang sadar akan ilmu kedokteran itu sendiri, sadar teknologi, dan terlebih adalah sadar terhadap kemanusiaan. Selamat sekali lagi kepada Politeknik Tempo, insya Allah Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Puspakat, founder Kosmetik Wardah. Selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Semoga dengan berdirinya Politeknik Tempo Jakarta ini dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bukan hanya mempunyai pengetahuan secara teoretik, tetapi juga mempunyai keahlian teknis di bidang media, sehingga dapat menjawab kebutuhan sumber daya di bidang media. Sukses untuk Politeknik Tempo Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut debu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati.
yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Di mana ada musim yang menunggu, meranggas merapu, berganti dan luruh. Bayang yang berserah terang di ujung sana, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Di era 4.0, industri komunikasi dan media digital adalah salah satu bidang yang sangat prospektif. Program studi produksi media Politeknik Tempo menyiapkan kurikulum yang tepat untuk industri media yang dinamis. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Para pengajar dari kalangan praktisi media dan komunikasi akan mendidik mahasiswa prodi produksi media Politeknik Tempo untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo memuat pengajaran seluk-beluk industri media dari A sampai Z, mulai dari perencanaan, penulisan, produksi, publikasi, hingga bagaimana menganalisis konten. Sesuai perkembangan teknologi dan zaman, bentuk media baru pun bermunculan dengan berbagai platform. Karena itu, mahasiswa program studi produksi media akan mempelajari segala bentuk komunikasi media baru. Sarjana terapan ilmu komunikasi dari Prodi Produksi Media Politeknik Tempo disiapkan untuk berkarir sebagai jurnalis multimedia, public relations, content creator, dan perencana produksi media. Mari raih masa depan gemilang sebagai profesional media baru di era digital dengan belajar di Prodi Produksi Media Politeknik Tempo. Jadilah bagian Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Sebuah inisiatif
yang sangat baik dari PT Tempo Inti Medica bersama Yayasan Rumah Edukasi dan para tokoh di bidang pendidikan, bisnis, dan industri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di bidang vokasi yang merupakan suatu skill yang sangat penting. Saya yakin pengalaman Tempo yang begitu panjang, lebih dari 50 tahun, akan menjadi modal yang baik di dalam membagikan technical skill, information and communication technology, serta entrepreneurship. Saya berharap Tempo akan terus bisa menempa dan mendidik seluruh sumber daya manusia yang masuk dalam Politeknik Tempo di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan terus membangun karakter pribadi yang merdeka, terpercaya, profesional, dan berintegritas. Karakter ini akan menjadi suatu karakter yang sangat penting di dalam mewarnai dan menyumbang pembangunan Indonesia ke depan. Kami di Kementerian Keuangan akan terus mendukung agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan semakin maju, beradab, dan terus menyongsong pembangunan Indonesia menuju Indonesia emas. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, industri, dan bidang akademik atau dunia akademis akan sangat membantu di dalam mempercepat tujuan kita membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat dan menghargai seluruh upaya dari jajaran Tempo untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Semoga Politeknik Tempo Jakarta akan benar-benar membuahkan dan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Berikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan ikut berbahagia atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Mari kita bergotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai Indonesia maju yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi selamat kepada Politeknik Tempo Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Selamat dan sukses bagi Yayasan Rumah Edukasi Tempo yang pada tanggal 31 Juli 2021 meluncurkan Politeknik Tempo Jakarta. Saya yakin nantinya Politeknik Tempo Jakarta akan selalu berkarya untuk Indonesia. Sekali lagi selamat, salam dari kami, Dava Hotel Management. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Semoga semangat para pendiri maupun pengajar yang tiada henti untuk menularkan pengetahuan akan mencetak dan melahirkan insan media yang kreatif, independen, dan berdampak. Saya mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo. Sebuah kabar baik di tengah aneka tantangan yang kita hadapi, dan kita tahu reputasi perjalanan panjang Tempo tidak hanya sebagai sebuah media atau jurnalisme, tetapi sebagai sumber pengetahuan, sumber inspirasi, dan bobot pengalaman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tantowi Yahya, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, dan Niue, merangkap sebagai Dubes RI keliling untuk wilayah Pasifik. Salam dari Wellington. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta yang berada di bawah naungan PT Tempo Inti Media Tbk. Dalam kesempatan yang sama, saya ingin mengapresiasi
para tokoh pendidikan, bisnis, dan industri melalui Yayasan Rumah Edukasi telah mengambil inisiatif untuk mendirikan Politeknik Tempo Jakarta ini. Apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu telah lakukan memberikan contoh yang baik bagi segenap masyarakat dan rakyat Indonesia bahwa di tengah himpitan pandemi COVID-19 ini, dengan segala keterbatasan, kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi dan berkontribusi demi kemajuan dan kecerdasan rakyat Indonesia. Kita punya 1001 jalan baik untuk memakmurkan dan memajukan negeri ini. Apalagi bagi orang-orang kreatif dan kritis yang ada di Tempo. Tentu memiliki jalan yang lebih banyak lagi. Dan Politeknik Tempo inilah salah satunya. Selamat atas berdiri tegaknya Politeknik Tempo di Jakarta. Inilah kawah candra di muka generasi unggul bermartabat di Republik ini. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran. Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan sarjana terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner, digital marketer, konsultan pemasaran, customer relation management, dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Empower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Saya, Didi Artantio, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Semoga Politeknik Tempo Jakarta terus maju dengan mengedepankan visi dan misi serta bermanfaat bagi masyarakat. Semakin sukses, dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi politeknik yang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan global, serta memiliki keunggulan dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sebuah negara dikatakan unggul ketika mereka memiliki sumber daya yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Dan untuk memenuhi kebutuhan sebuah bangsa, kami yakin perguruan tinggi vokasi mampu melahirkan tenaga-tenaga terampil yang dapat membantu sebuah bangsa untuk tegak berdiri unggul di kancah internasional. Satu kabar gembira yang kita bisa terima hari ini, telah lahir sebuah perguruan tinggi vokasi di Indonesia, Politeknik Tempo Jakarta. Dengan hadirnya Politeknik Tempo Jakarta, saya yakin Indonesia akan bertambah kembali sebuah wadah yang bisa melahirkan sumber daya manusia unggul
yang akan berkiprah di dunia nyata. Insya Allah, kehadiran Politeknik Tempo Jakarta akan memperkuat dunia vokasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agus Haryono, PLH Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Semoga keberadaan Politeknik Tempo Jakarta turut memajukan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Feryadi Suprapto mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Rumah Edukasi Tempo. Semoga hadirnya Politeknik Tempo Jakarta, industri media massa dapat semakin maju dengan tercetaknya sumber daya manusia Indonesia yang semakin berkualitas dan juga siap bekerja. Tentunya kehadiran Politeknik Tempo dapat bermanfaat besar bagi dunia kerja serta masyarakat luas. Sehingga bersama JNE dapat turut mengantarkan kebahagiaan dan kita semua dapat bahagia bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk seluruh stakeholder Politeknik Tempo. Kita semua tahu bahwa kelahiran sebuah perguruan tinggi seperti halnya Politeknik Tempo tidaklah mudah. Dia hadir dari sebuah ide, pemikiran, cita-cita, serta harapan dari sebuah peradaban yang mulia. Selamat atas berdirinya institusi yang dicita-citakan, Politeknik Tempo. Politeknik adalah tempo. Terima kasih, salam sehat selalu. Hai, saya Edward, kami dari Atotel Group mengucapkan selamat atas peresmian Politeknik Tempo pada hari ini. Kami sangat menyambut baik atas dibukanya Politeknik Tempo di bawah naungan Yayasan Rumah Edukasi Tempo sebagai lembaga pendidikan yang tepat dalam menjawab tantangan saat ini, dalam mengurangi angka pengangguran akibat masih rendahnya tingkat keterampilan dan kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga profesional di dunia bisnis. Atotel Group sebagai pelaku bisnis yang bergerak di industri hospitality Indonesia, kami siap membantu dan berkolaborasi, mewujudkan cita-cita mulia dari para pendiri Politeknik Tempo, salah satunya dengan menyediakan tempat praktek kerja lapangan bagi para peserta didik yang membutuhkan. Kami berharap dengan sinergi ini, kita dapat menciptakan suatu hubungan yang saling memberikan keuntungan antara institusi pendidikan dan dunia bisnis, dalam mencetak lebih banyak lagi generasi muda bangsa Indonesia yang kreatif, mandiri, dan siap bekerja. Sekali lagi, kami ucapkan selamat dan sukses untuk Politeknik Tempo Jakarta. Terima kasih. Halo, saya Daniel Rifki, sutradara film dan penulis skenario. Selamat atas dibukanya Politeknik Tempo. Semoga bisa menghasilkan generasi kreatif penerus di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldin Hashim, selaku General Manager External Corporate Communication Telkomsel dan mewakili manajemen Telkomsel, saya mengucapkan selamat atas berdirinya Politeknik Tempo. Kami berharap dengan hadirnya Politeknik yang juga fokus dalam pengembangan industri kreatif media digital dapat membuka segala peluang dan kesempatan untuk lahirnya talenta-talenta kreatif yang berdedikasi. Revolusi industri 4.0 tidak dapat dipungkiri telah mengubah seluruh aspek kehidupan menjadi semakin kompleks dan dinamis, termasuk bidang pendidikan. Karenanya tugas besar lembaga pendidikan di era ini bukan lagi sekedar memberikan pembelajaran teoritis dan gelar akademis, melainkan juga menghadirkan pembelajaran konkret dengan ruang-ruang aplikasi serta diskusi yang terbuka lebar. Saya, Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas berdirinya Politeknik Tempo Jakarta. Saya optimis dengan latar belakang pengalaman panjang di industri media, kehadiran Politeknik Tempo Jakarta akan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan Indonesia, serta mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten, namun juga kreatif, kompetitif, mandiri, open-minded, dan visioner.
acara virtual launching Politeknik Tempo Jakarta. Sambutan udah, ucapan selamat juga udah. Nah, sekarang kita santai dulu ya. Kita akan saksikan stand up komedi oleh Mas Muhammad Ali Akbar. Silakan Mas Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya stand up juga. Setelah sekian lama pandemi ini tidak pernah stand up. Alhamdulillah, terima kasih buat Politeknik Tempo yang sudah mengundang saya. Luar biasa, dan selamat untuk dibukanya kampus Politeknik Tempo. Semoga sukses dan menghasilkan alumni-alumni atau lulusan-lulusan terbaik yang berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Ali Akbar dan saya alumni Jogja. Saya dulu kuliah di Jogja dan ada yang tahu UGM? Tahu? Saya kuliah di situ. Pengennya begitu. Ya. Tapi tidak lulus. Waktu saya tes tidak lulus. Tapi saya tidak sedih. Waktu saya tidak lulus di UGM itu menurut saya biasa saja begitu. Karena itu bukan kegagalan pertama saya. Saya pernah paling sedih itu waktu SMP, teman-teman. Karena waktu SMP saya tidak lulus ujian nasional. Serius, saya tidak lulus. Saya sedih sekali pas dengar pengumuman, saya bilang, ya Tuhan, kenapa saya tidak lulus? Ditambah lagi pas pulang ke rumah saya dimarah-marahin karena saya salah masuk rumah. Akhirnya saya keluar, saya masuk ke rumah asli saya. Orang tua saya langsung sambut. Mereka bilang, Ali, tidak usah sedih. Kamu itu masih muda. Ini adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi saya tahu dalam hati pasti mereka bilang, anak bodoh, bikin malu orang tua. Tahu begini pas lahir mama tukar dengan dispenser saja. Saya tambah down di situ, teman-teman, tambah sedih. Saking sedihnya saya masuk ke kamar, saya banting pintu kencang-kencang. Saking kencangnya, kebuka lagi. Sedih sekali teman-teman, tapi di saat saya sangat down waktu itu, disitulah saya tahu artinya sahabat. Karena setelah dengar kabar saya tidak lulus, sahabat saya 3 orang. Yadi, Dani, dan Opan. Tidak penting mereka siapa, adalah sahabat saya. Mereka datang ke rumah hibur saya. Masuk ke kamar, hibur sampai akhirnya kesedihan saya ini hilang. Setelah saya tahu kalau mereka bertiga juga tidak lulus. Mereka bilang ke saya, Ali, tidak usah sedih. Kita bertiga juga tidak lulus. Ini bukan karena kita bodoh. Ini adalah bentuk solidaritas. Solidaritas matamu. Goblok ya goblok aja ya kan. Saya tidak lulus gitu. Sedih sekali waktu SMP itu. Tapi selama di Jogja juga yang bikin saya kuat adalah orang tua saya. Karena waktu kuliah tuh mama saya selalu bilang, apapun yang terjadi kamu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena kita semua manusia yang hidup di dunia, percayalah, kalau kita mau berusaha, kita akan pasti mengalami perubahan. Kita akan pasti bisa berubah. Itulah yang saya pegang sampai sekarang. Dan terbukti waktu saya kuliah di Jogja, banyak perubahan yang saya alami. Yang paling signifikan adalah perubahan di fisik saya. Karena semenjak kuliah di Jogja, teman-teman, saya merasa kalau kulit saya semakin putih. Serius. Beda waktu sekolah, waktu SMA. Waktu SMA itu saya hitam sekali. Hitam berminyak, berdebu, kayak jok motor. Makanya dulu waktu di kelas, kalau saya mau bikin contekan di paha, itu nggak bisa. Karena warna paha dengan tinta sama. Jadi saya kalau mau nyontek, saya tulis pakai tipek. Jadi di kanan tipek, di kiri segidok. Pokoknya dulu saya hitam sekali. Sekarang alhamdulillah karena di Jogja airnya cocok mungkin. Jadi saya sudah merasa agak sedikit cerah gitu.
Dan di Jogja juga saya ngekos teman-teman, saya ngekos. Jujur ada sedihnya, ada kesalnya juga saya ngekos tuh. Yang paling saya emosi adalah bapak kos saya. Serius, karena bapak kos saya ini setiap saat tagih uang kos terus. Saya lagi nonton di kamar asik-asik, dia depan pintu sudah, Ali, uang kos. Saya lagi asik-asik main di warnet, dia muncul dari bilik, uang kos. Bahkan saya lagi bawa motor di jalan, dikejar dari belakang, Ali, uang warnet, belum bayar. Pokoknya tagih terus uang kos. Padahal pertama kali saya masuk ke kos, beliau bilang ke saya begini, Ali, kamu tuh selama ngekos di sini, anggaplah bapak ini seperti orang tua kamu sendiri. Asik kan? Saya bilang, oke pak. Tapi dalam hati saya bilang, ini orang nih so akrab. Karena saya punya bapak sendiri. Ngapain saya anggap dia bapak? Karena kalau saya anggap dia bapak, begini logikanya. Orang tua mana yang tiap bulan minta anaknya uang? Harusnya kalau saya anggap dia bapak, saya lah yang minta uang ke dia. Jadi pak minta uang dong. Buat apa Ali? Buat bayar kos. Nanti bapaknya bilang, waduh Ali, bapak belum dikirim. Ya udah gini aja pak, minggu depan kalau belum ada bapak keluar dari kos. Simple, biar selesai masalah. Kesal saya soalnya teman-teman, udah begitu. Begitu saya masuk ke kos pertama kali, itu dikasih harga lebih mahal 2 kali lipat daripada penghuni lama yang ada di kos-kosan itu. Jadi begitu saya masuk, harga kos 500.000 per bulan. Saya punya 1 juta. 2 kali lipat lebih mahal. Padahal fasilitas yang kami dapat tuh sama. Ya saya maunya kalau saya bayar 2 kali lipat lebih mahal, harusnya fasilitas yang saya dapat 2 kali lipat juga lah. Misalnya kamar saya pas buka pintu nggak langsung kamar, dapat pintu lagi. Masuk kamar mandi putar kran nggak keluar air, keluar kran lagi. Pas bayar kos bingung tuh, bapak kosnya ada 2. Pokoknya semuanya harus 2 lah, 2 kali lipat. Aneh-aneh pokoknya, kos saya tuh saya emosi. Cuman ya karena saya orangnya profesional, saya bertahan di kos-kosan itu. Sudah 6 tahun. Saya ngekos sudah 6 tahun. Ini artinya apa? Saya sudah jadi anak kos profesional. Karena semua hal yang dialami anak kos seperti kalian, saya sudah pernah alami. Anak kos paling sering mengalami hal-hal mistis di kos. Kayak contohnya kalau ada satu barang yang kalau kita cari, itu susah sekali ditemukan. Tapi kalau kita tidak cari atau kita lagi cari barang yang lain, dia ada di depan mata. Contohnya kayak apa? Gunting kuku. Gunting kuku kalau kita cari itu susah sekali. Kita cari di meja, di lemari, di Google tidak ada. Tapi pas kita tidak cari atau kita lagi cari barang yang lain, misalnya kita lagi cari kunci motor mana nih? Itu gunting kuku standby di atas meja. Hei bos, siapa yang mempermainkan kita di sini? Ini seperti hal-hal mistis begitu. Kalau kita tidak cari, dia ada. Kita cari tidak bisa ditemukan. Dari sini saya punya saran teman-teman, punya solusi buat teman-teman semua. Kalau kita mau cari sesuatu, jangan cari barang itu. Cari saja yang lain. Misalnya mau cari gunting kuku, cari saja kunci motor. Kunci motor mana nih? Ah ini gunting kuku. Nah, susah memang. Apalagi akhir-akhir bulan begini, anak kos tuh memang paling susah. Terbukti kalau kehabisan air, itu kehabisan sampo, kita tambah air. Kehabisan air kita tambah sampo kan nggak mungkin. Biasanya kalau kehabisan sampo kita tambah air. Kehabisan sabun kita tambah air. Kalau kehabisan air kita tambah pusing. Iya kan? Makanya saya tuh kadang di akhir-akhir bulan begini tuh saya selalu berpikir bagaimana caranya untuk dapat uang. Sampai saya pernah berpikir untuk apa saya cari kerja ya.
Tapi saya tidak lakukan itu. Karena kembali lagi saya pikir, kalau saya mau cari kerja, saya tidak cari kerja. Saya cari yang lain. Saya cari kunci motor. Alhamdulillah saya dapat. Gunting kuku. Memang susah nih. Teman-teman yang kuliah, saya tuh hanya ingin bilang fokus. Fokuslah dengan kuliah. Fokuslah dengan bidang kalian, jurusan yang kalian tempuh untuk dapat kerja yang sesuai dengan bidang kalian. Karena zaman sekarang ini banyak orang-orang kuliah itu cuman, mohon maaf, modus. Jangankan sekarang, zaman saya dulu waktu ke kampus itu, kita tuh biasanya ke kampus itu cuma modus buat pantau cewek-cewek di kampus. Oh, itu seru sekali soalnya banyak cewek-cewek cantik yang ada di kampus. Tapi zaman sekarang sudah nggak bisa. Karena apa? Kuliah online. Jadi biasanya anak-anak sekarang kalau online itu cuma modus. Buat apa? Buat pantau cewek-cewek di mana? Di TikTok. Tahu sendiri kan cewek-cewek yang ada di TikTok kayak gimana? Masya Allah, pakai celana pendek segini, baju cuman segini. Saya lihatnya juga astagfirullah. Ini kan nanggung. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya. Terima kasih. Sukses terus untuk Politeknik Tempo. Wah, nggak salah nih, kita mengundang Mas Ali Akbar, salah satu pemenang di kompetisi suci. Menghibur sekali ya pemirsa. Nah, yang satu ini juga tidak kalah menghibur. Kita dengarkan persembahan musik dari Suara Kayu. Hai, kami dari Suara Kayu. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik. Amin. Dan sehat selalu ya. Iya. Dan kami mau ucapin terima kasih. Ya, terima kasih buat Politeknik Tempo yang udah mengundang kami Suara Kayu di acara virtual launching Politeknik Tempo. Ya. Iya, pokoknya hari ini senang banget dan semoga dari satu lagu kami ini bisa berbagi kebahagiaan pastinya. Amin. Karena lagu kita yang saat ini lumayan lucu ya. Iya. Pokoknya buat kamu semuanya yang pernah punya hubungan dengan seseorang. Iya, tapi hubungannya akrab gitu, seperti kakak adik. Akrab ya. dan nyaman gitu Nyaman. ya, panggil kakak udah makan belum? Ya, adik udah makan belum? Iya, Kayak gitu. tapi nggak ada sebuah status atau bisa dibilang belum ada kejelasan gitu kan. Tapi nyaman. Bener. Kan bingung juga gitu. Jadi lagu ini bisa dibilang sebagai kode untuk mewakili kalian. Ya. Kalau kalian di posisi hubungan tanpa status Dan tanpa kepastian. ya. Jangan jadi kaktus kakak adik tanpa status. 1, 2, 3. Kita sudah kenal lama, seperti kakak adik. Apakah kita hanya segini saja? Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku, karena kata mereka tertawa bisa bikin sayang. Tapi apa yang telah terjadi? Lihat tawamuku yang menjadi sayang kepadamu. Ikan apa yang terindah? I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis? I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus kakak adik tanpa status. Aku ingin buat kamu tertawa bersamaku, karena kata mereka
bisa sih. Tapi apa yang telah terjadi, lihat tawamuku yang menjadi sayang kepadamu. Ikan apa yang terindah, I cannot live without you in my life. Ayam apa yang termanis, I am falling in love with you. Aku ingin kamu tahu semua rasaku kepadamu. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa. Ku tak ingin menjadi kaktus, kakak adik tanpa status kaktus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wah, enak banget tuh tadi lagunya ya dengan judul Kaktus yang dinyanyikan oleh Suara Kayu. Ada Mbak Ingrid Tamara dan Mas Dewangga Elsandro. Nah, Bu Dewi, kita saatnya kuis nih. Wow, senang banget ya. Ada 10 hadiah yang kita siapkan dari Wadah untuk 10 pemenang yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nah, link pertanyaannya ada di kolom komentar ya. Nah, penasaran kan seperti apa ya hasil kreasi dari Mas Beni Maulana ini? Kita intip yuk. Wow, hasilnya keren banget ya, amazing banget. Dari teknik penggambaran maupun warna-warnanya juga colorful banget nih. Ya, makasih Mbak Ita. Nah, jadi gini Mbak Ita, ilustrasi ini konsepnya itu mengambil inspirasi dari poster film superhero yang sedang hits. Kira-kira bisa nebak nggak dari film apa? Nah, semangat film superhero ini saya rasa bisa mewakili semangat Politeknik Tempo untuk melangkah ke depan. Kira-kira begitu Mbak Ita dan Bu Dewi. Wah, menarik banget nih Mas gambarnya. Sangat menginspirasi sekali. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan karya ini bisa menginspirasi.
Kalau tadi kita sudah melihat roasting yang menghibur dari Mas Ali Akbar, sekarang sudah saatnya kita lihat roasting dari Mas Rio Dumatubun yang pasti tidak kalah nih lucunya. Silakan Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Rio Dumatubun. Satu-satunya sapam di Indonesia yang ngisi stand up di acara kampus dan bukan jaga kampusnya. Jujur ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tuh senang banget diundang stand up di acara kampus Politeknik Tempo ini, senang banget. Karena saya dari dulu tuh nggak pernah kuliah gitu, lulus SMA langsung kerja jadi satpam. Tapi kesenangan saya ini berubah gitu ketika saya tahu tema yang dikasih dari panitianya. Temanya adalah perkuliahan dan cepat cari kerja. Saya ulangin ya, perkuliahan dan cepat cari kerja. Kalau cepat cari kerja, saya itu kurang cepat apa loh? Dari SMA lulus langsung jadi satpam, itu kan cepet banget kan? Tapi kan ada kata-kata perkuliahan di situ. Ini yang membuat saya curiga, jangan-jangan saya ini dijadikan contoh sama orang-orang di sana, di kampus Bapak, Ibu, dijadikan contoh bahwa, nih, ada contoh nyatanya nih, kalau kamu nggak kuliah, SMA langsung kerja, ya cuma jadi satpam. Karena memang lulus SMA tuh nggak bisa jadi kerja, nggak bisa kerja yang mewah-mewah, kayak nggak bisa kerja yang bagus-bagus seperti orang lulus kuliah, nggak bisa. Karena orang lulus SMA tuh banyak kan jadi satpam, jadi kasir, jadi beban keluarga, iya Pak. Karena cuma lulus SMA, makanya di situ kuliah itu penting gitu. Maka saya curiga nih, takutnya ya setelah saya selesai stand up kayak gini nanti yang Bapak Ibu tonton, ada salah satu bapak-bapak di sana atau ibu-ibu yang bilang ke teman-teman mahasiswa, bilang, tuh, kamu udah lihat contohnya kan? Kalau nggak kuliah, ya kamu cuma jadi satpam. Kayak si Rio gitu. Tapi kalau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, pengen nggak sih? Saya nih kuliah pengen banget. Bener-bener, saya pengen banget kuliah. Cuman kan dulu saya lulus SMA tuh karena saya dari keluarga tidak mampu, makanya nggak bisa kuliah. Begitu lulus SMA langsung kerja gitu. Tapi sekarang, asal bapak-bapak ibu tahu, saya tuh udah jadi juara 1 Suci 1X Kompas TV stand up comedy. Saya dapat hadiah 50 juta, dapat mobil, dapat kontrak kerja. Sekarang uang saya udah banyak. Apakah saya kepengen kuliah? Pengen. Cuman jujur saya takut saya. Yang bikin saya takut tuh karena saya sudah terkenal. Ini bukan sombong ya, bukan sama sekali sombong. Saya kan benar-benar udah terkenal gitu. Orang se-Indonesia tahu saya gitu. Ini yang ngebuat saya takut ketika daftar kuliah. Saya ngisi formulir, saya kasih ke administrasi. Administrasinya bilang, Pak, di sini nggak ada lowongan satpam. Ya Allah. Saya tahu kan saya pengen kuliah gitu loh. Enggak Mbak, saya sini pengen kuliah. Ya maaf Mas, di kampus kita nggak ada jurusan keamanan. Enggak, saya pengen kuliah. Saya takut cuma digituin doang gitu. Karena orang se-Indonesia tahunya saya satpam, bener nggak? Tapi menurut saya tuh kuliah tuh penting banget ya. Kenapa penting? Karena orang-orang yang lulus kuliah dan cepat cari kerja, pasti kerjanya tuh punya karir gitu. Karena S1, D3 pasti punya karir. Beda dengan anak yang lulusan SMA atau apalagi SMP, beda. Karena kalau orang lulus S1, kerja punya karir itu pasti vertikal. Dari mulai jadi staff, terus naik lagi jadi manajer, naik lagi mungkin jadi CEO atau apalah. Akhirnya naik vertikal. Sedangkan satpam kayak saya nih, mau karir ditarik vertikal, horizontal, tetap satpam, Pak. Ditarik vertikal paling jaga lantai 2 ya kan. Ditarik horizontal pindah cabang, tetap satpam juga gitu. Lagian karir tertinggi satpam apaan sih? Paling jadi komandan. Komandan kan jatuhnya satpam juga, benar gak sih? Seragam tetap putih biru, sama gitu. Dan asal bapak-bapak ibu tahu ya, perbedaan satpam anggota sama komandan cuma beda periwitannya pindah ke kanan, tapi seragamnya mah tetap satpam. Jatuhnya mah satpam juga gitu. Makanya penting banget kuliah. Kalau mau kuliah ya gak usah jauh-jauh lah, di kampus Politeknik Tempo. Gokil nggak saya ngejilat tuh. Tapi setelah saya baca-baca, browsing tentang kampus Politeknik Tempo, ternyata memang kampusnya tuh bagus banget gitu. Kalau ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, setelah saya baca tentang kampus Politeknik Tempo, itu jadi berubah paradigmanya.
Jadi tuntutlah ilmu sampai kampus Politeknik Tempo. Itu ya Pak, cuma saya bisa ngejilat aja, namanya orang dengan pendidikan rendah, apalagi yang saya bisa. Pendidikan boleh rendah, tapi ngejilat harus tinggi ya kan, biar dapat kerjaan lagi. Ini ceritanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya tuh jadi Satpam udah 15 tahun. Ya kita sama-sama tahu lah, 1,5 tahun kemarin ini kita kena pandemi, bener gak? Seumur hidup saya jadi Satpam selama 15 tahun baru ngerasain namanya WFH. Work from home. Saya Satpam dikasih WFH, Satpam Bank loh saya ini, dikasih WFH. Saya sampai bingung, saya di rumah mau jaga apa coba Satpam WFH? Masa jaga M-Banking ya kan? Lagian M-Banking siapa yang jarang banget ada transferan masuk gitu maksudnya. Dan yang lebih absurd lagi tuh sekarang kalau Bapak-Bapak Ibu tahu, apel pagi Satpam pindah ke Zoom. Saya tanya sama Bapak-Bapak Ibu-Ibu, pernah nggak ngelihat Satpam nge-Zoom? Satu layar isinya Satpam semua, Satpam, satu layar Satpam. Pakai seragam lengkap lagi. Di rumah buat apa? Itu kalau tetangga lewat juga, yaelah, lu ngontrak aja sampai dijaga Satpam rumah ngontrak. Kan nggak enak gitu. Ini gara-gara pandemi nih. Makanya itulah pentingnya kuliah, bener nggak? Kalau lu kuliah, lulus dapat kerja, di saat pandemi Zoom meetingnya isinya nggak ada Satpam, ada supervisor, manajer, pegawai. Dan saya jadi Satpam tuh udah 15 tahun gitu. Udah banyak banget lah rasa nggak enaknya gitu. Ketakutannya juga banyak, keresahannya tuh udah banyak gitu. Itu yang ngebuat saya takut anak saya nanti besar jadi Satpam gitu. Saya nggak mau anak saya besar jadi Satpam. Kalau mau dia besar kuliah lah di Politeknik Tempo atau ntar dia kejar cita-citanya sesuai passion dia, jangan jadi Satpam gitu. Kenapa saya nggak pengen anak saya jadi Satpam? Karena menurut saya Satpam tuh satu pekerjaan yang kita suka disuruh-suruh gak sesuai sama job desk kita. Bayangin aja nih Pak, saya nih pendidikan Satpam tuh ngelempar tongkat, latihan pisau, latihan borgol, bela diri. Begitu kerja sama kepala cabang suruh buang sampah, nuang galon. Yang lebih absurd lagi suruh nemenin beli Pampers. Ya Allah. Seberapa bahaya sih orang beli Pampers sampai harus dikawal Satpam ya kan? Apa yang bakal terjadi? Emang ada maling-maling Pampers? Nggak ada. Dan saya ngerasa ya selama 15 tahun jadi Satpam di bank tuh banyak atribut saya nggak kepake gitu. Karena memang jarang ada kejadian di bank kan. Itu pisau saya nyantol loh sampai karat. Paling kepake borgol itu juga setahun sekali kalau ada teman Satpam yang ulang tahun. Kita borgol di tiang antrian, kita bacain nyanyi-nyanyi Satpam. Biar sampai tua jadi Satpam. Dan saya setiap tahun tuh dapat seragam 3. Saya kerja udah 15 tahun loh. Sekarang saya punya 45 seragam Satpam. Buat apa ya Allah, banyak banget ya kan. Saya sampai pikir apa saya giveaway kali ya. Karena jarang aja ada Satpam bagi-bagi merchandise ya kan. Mungkin kalau ada saya orang pertama kali di Indonesia gitu. Tapi yang lebih absurd lagi saya punya 45 periwitan Satpam, lebih nggak ada gunanya ya kan. Karena saya nggak pernah lihat Satpam, ada Satpam terlambat kerjanya, bingung, aduh besok pakai periwitan yang mana? Nggak ada. Tuh kalau periwitan 45 tuh, saya bagi tetangga saya, satu kampung Pak. Jadi wasit. Terus ya, banyaklah ketakutan saya jadi Satpam tuh. Salah satunya nih bulan depan besok nih saya takut banget. Karena seragam Satpam yang putih biru nih diganti dengan yang mirip polisi. Jujur saya takut. Bukan hanya saya doang kali, masyarakat juga banyak yang belum tahu kan. Itu makanya ada teman saya Pak. Mau ke Mall Taman Anggrek, putar balik disangka ada razia. Padahal Satpam lagi apel. Kasian kan. Lagian janganlah. Seragam Satpam, saya pengennya seragam Satpamnya putih biru aja. Gak usah diganti mirip polisi gitu. Karena banyak teman-teman saya dulu cita-citanya pengen jadi polisi. Gak kesampaian jadi Satpam. Begitu udah di Satpam, sekarang dikasih seragam yang mirip polisi. Itu kan sama aja kayak dibohongin 2 kali. Bener gak? Kasian loh itu loh. Lagian buat apa sih seragamnya mirip polisi,
tapi gajinya tetap satpam, ya kan? Makanya lah, udah paling bener kuliah. Terus cepet cari kerja biar nggak jadi satpam. Dan kuliahnya kalau bisa di Politeknik Tempo. Saya Rio, terima kasih. Lihatlah bunga di sana bersemi, mekar meski tak sempat kau semai. Dan suatu hari badai menghampiri, kau cari kemana, dia masih di sana. Walau tak semua tanya datang beserta jawab, dan tak semua harap terpenuhi. Ketika bicara juga sesulit diam, utarakan, utarakan, utarakan. Dengarlah kawan di sana bercerita, pelan ia berbisik, pelan ia berkata-kata. Dan hari ini takkan kau menangkan jika kau tak berani mempertaruhkan. Walau tak semua tanya datang beserta jawab, dan tak semua harap terpenuhi. Ketika bicara juga sesulit diam, utarakan, utarakan, utarakan. Walau tak semua tanya datang beserta jawab, dan tak semua harap terpenuhi. Ketika bicara juga sesulit diam, utarakan, utarakan, utarakan. Utarakan, utarakan, utarakan. Utarakan, utarakan, utarakan. Oke, terima kasih kepada Mas Ananda Badudu yang sudah menyumbangkan 2 buah lagu. Pemirsa sekalian, tidak lengkap rasanya pembukaan Politeknik Tempo Jakarta tanpa adanya doa. Mari kita bersama-sama mengambil sikap untuk memanjatkan doa untuk kelancaran dan kesuksesan Politeknik Tempo Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Politeknik Tempo dapat maju, sukses, dan berkembang dalam rangka andil, turut serta mewujudkan cita-cita, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, mencetak pribadi-pribadi profesional yang siap terjun di dunia industri dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassil maqasidana maqasid ad-dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, wujudkanlah segala macam cita-cita, harapan dan maksud kami. Allahumma yassir umurana umur ad-dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah segala macam urusan kami, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana wal muslimin min afatid dunya wad din wa min baliyatihima wa musibatihima. Ya Allah, berilah keselamatan dan perlindungan untuk kami, untuk bangsa dan negara kami. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa dhanban maghfura wa waladan shaliha wa rizqan halalan mubaraka wa qalban munawwara. Ya Allah, anugerahilah untuk kami ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dosa yang diampuni, anak-anak yang salih salihah, rizki yang halal yang barokah, hati yang bercahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di penghujung acara virtual launching Politeknik Tempo Jakarta. Terima kasih kami ucapkan kepada Telkomsel, Bank BNI, Dafam Hotel Management, Artotel Group, Jambu Luwuk Hotel dan Resort, dan Wardah atas dukungannya dalam acara ini. Serta para pengisi acara, Suara Kayu, Indo Musikgram yang menyanyikan himne dan Mars Politeknik Tempo, Mbak Hanindya, 2 stand up komedi lulusan Suci 2021, Mas Rio, Stephen Dumatubun dan Mas Ali Akbar, serta Mas Ananda Badudu. Kami atas nama Politeknik Tempo mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Saya Veronica Ita. Dan saya Dewiani Amril. Kami berdua pamit undur diri dan silakan menikmati persembahan terakhir kami, Mars Politeknik Tempo yang akan dibawakan oleh Indo Musikgram. Serta sebuah lagu Happy For You dari Mbak Hanindya. Kami tunggu kedatangan adik-adik sekalian di Politeknik Tempo Jakarta. Sampai jumpa. Sekali lagi, selamat ya atas dibukanya Politeknik Tempo. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengalirkan cita dan harapan. Kami mahasiswa yang cerdas luhur, siap songsong cerah masa depan. Ilmu keterampilan digenggam, semangat integritas terpatri dalam kalbu. Ayo semua bergerak maju, Politeknik Tempo terus melaju. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengalirkan cita dan harapan. Kami mahasiswa yang cerdas luhur, siap songsong cerah masa depan. Ilmu keterampilan digenggam, semangat integritas terpatri dalam kalbu. Ayo semua bergerak maju, Politeknik Tempo terus melaju. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanindya. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini dimanapun kalian berada, semoga sedang dalam keadaan sehat. Saya ingin mengucapkan selamat atas dibukanya Politeknik Tempo. Semoga menjadi kampus pilihan untuk generasi-generasi muda dan semoga lulusannya bisa menjadi insan yang berguna untuk nusa dan bangsa.
Serta saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Nadiem Makarim yang sudah turut meresmikan pembukaan Politeknik Tempo. Dan hari ini saya akan menghibur teman-teman semuanya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu judulnya Happy For You, semoga suka. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan di rumah. Once you left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you? Where are you? Now I miss the smallest things. I'm not ready for this change. Where are you? Where are you? I can't help but wonder. Are you ready? Are you ready? Are you ready now? Do you forgive me? Am I something you can talk about? Each other now, you got another, got it figured out. Well, I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Are you really gonna tell me that you're better now? Hey, ain't it funny how we swore we couldn't live without each other? Now you got another, got it figured out. Well, I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Happy for you. Just wanna be happy to love you, hate you, all the same. Either way, it takes up space. I had to. Haunted by the ghost of us. Sorry now, I've said too much. I had to. I can't help but wonder. Are you ready? Are you ready? Are you ready now? Do you forgive me? Am I something you can talk about? Each other now, you got another, got it figured out. Well, I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Are you really gonna tell me that you're better now? Hey, ain't it funny how we swore we couldn't live without each other? Now you got another, got it figured out. Well, I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Happy for you. Just wanna be happy too. I've lived with all this long enough, long enough. Don't you still wonder if it could have been us? Are you ready? Are you ready? Are you ready now? Do you forgive me? Am I something you can talk about? Each other now, you got another, got it figured out. I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Each other now, you got another, got it figured out. I'm happy, I'm happy, I'm happy for you. Happy for you. Just wanna be happy too.